guys, welcome back to my YouTube channel. Lagi-lagi sama aku ya, perkenalan di channel aku. Hari ini beda kayak biasanya, kayak judul-judul biasanya. Aku bikin video apakah haul atau home tour ataupun tentang bisnis online aku. Dan sekarang aku di sini mau sedikit sharing karena aku pikir dengan sharing sama teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama kayak aku, jadi sedikit lebih aku jadi lebih banyak tahu tentang penyakit yang aku virus yang ada di tubuh aku, dan kenapa alasan aku keguguran. Di video aku sebelumnya aku baru ceritain tentang kehamilan aku sama keguguran aku karena pas waktu itu belum dites kenapa-kenapanya kalau aku keguguran atau enggaknya. Jadi sekarang aku mau sharing ke kalian. Jadi buat kalian yang mengalami sama persis kayak aku, kalian bisa komen aja di bawah. Dan sekarang kayak gimana kondisinya, apakah udah hilang ataukah udah punya anak atau kayak gimana. Nah sekarang aku mau sharing aja ke kalian ya tentang video ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu di bawah karena nanti aku bakal sering-sering sharing tentang ini juga, karena ya kita sebagai ibu rumah tangga juga pastinya sangat-sangat penting juga tentang adanya pengetahuan, atau kita bisa lebih sharing lebih banyak lagi sama teman-teman yang lain tentang masalah yang aku hadepin. Maksudnya tuh kayak yang lagi aku dihadepin itu kenapa gitu, aku kenapa kegugurannya kenapa kayak gitu. Jadi buat kalian yang belum nonton video aku tentang kehamilan dan keguguran aku, kalian bisa cek aja di sini videonya, atau kalian bisa klik linknya di bawah, nanti aku taruh tentang video sharing aku tentang kehamilan itu. Nah, dan juga aku ceritain promil aku yang kemarin itu di video-video sebelumnya. Nah, sekarang aku mau ceritain kenapa alasannya aku keguguran, apa faktor kegugurannya. Nah, jadi setelah aku keguguran kemarin, terus aku kan terus setiap bulannya aku kontrol ke dokter kandungan aku. Karena di sini nggak ada, jadi aku ke dokter yang ada di Banjar. Karena di Pangandaran tuh ada sih dokter kandungan, cuma seminggu sekali prakteknya, dan aku suka nggak sabar gitu karena banyak banget pasiennya karena di sini nggak ada. Terus aku ke Banjar lah untuk periksa ke dokter kandungan tentang masalah aku kenapa kegugurannya kayak gimana. Terus dokternya tuh menyarankan buat aku tes darah, dan yang namanya tes darah untuk mengetahui kayak penyakit-penyakit kenapa ibu hamil mengalami keguguran tuh bukan kayak tes darah biasanya. Itu aku tes itu di Budi Kartini. Ini Budi Kartini, ini di Banjar. Ini aku habis cuma dua yang ditesnya itu, yaitu 906.000. Jadi aku cuma tesnya tuh IgG aja, dan di sini ternyata ada salah satunya itu positif. Jadi kan udah bisa menyimpulkan kalau aku kenapa keguguran itu karena si CMV IgG-nya itu yang aku positif. Nah, ini tuh. Dan di sini hasilnya itu kan kalau normal itu 0,9 sampai 1,1, dan di sini aku hasilnya 1,353. Jadi itu cukup 0,2 ya bedanya, 0,253. Itu kata dokter sih sedikit, maksudnya cuma sedikit gitu. Nah, dan ternyata aku terkena TORCH, atau biasa kayak CMV itu kan dari Toxo-Rubella, CMV atau herpes, dan disingkatnya itu TORCH. Jadi kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ini ada beberapa faktor. Jadi ini aku sharing aja, bukan aku ngasih tahu karena aku pinter atau karena aku karena aku dokter, itu bukan ya. Karena ini menurut pengalaman aku, dan juga aku sering baca-baca tentang TORCH ini karena aku mengalami itu sendiri. Dan TORCH itu yang aku rasakan
Itu aku dari kucing, karena aku memelihara kucing. Memelihara kucing itu di rumah ada 2. Sekarang udah 3, 4 dan kemarin mati 1 ya. Terus udah lama sebenarnya aku udah melihara kucing, udah lama pas sebelum menikah. Tapi udah nikah itu aku udah nggak melihara kucing lagi. Tapi kata dokter ini meskipun udah nggak bareng sama kucing, jadi pas dulu juga itu masih ngaruh. Kalau kita udah kena virus itu, dia masih ada di dalam tubuh kita kalau kita nggak ngobatinnya itu sendiri. Jadi tuh ada yang hilang sendirinya dengan imun kita yang kuat gitu, maksudnya yang bagus gitu kan. Jadi si virusnya itu hilang dengan sendirinya. Nah kalau aku kan udah keguguran ya 2 kali, dan aku penasaran kan kenapa gitu, dan akhirnya aku mengalami positif CMV, IgG-nya itu positif. Nah, dan disitu aku mengalami terapi pengobatan selama 3 bulan dari dokter itu sendiri. Minum obat setiap hari, seharinya 4 kali tuh. Pokoknya harus bener-bener tepat waktu banget minum obatnya, karena kalau ketinggalan 1 waktu pun nanti molor ke jam berikutnya gitu kan. Jadi udah aku pasang alarm untuk minum obat itu, karena emang kalau penyakit ini tuh berdampaknya banyak banget kalau ke yang ibu hamil. Kalau aku biasa nih kayak gini, cuma kayak sakit gini gitu, cuma biasa aja, ringan, nggak terlalu terasa. Tapi terasa pas kita hamil, itu pasti bakal kerasa banget ngaruhnya, karena si virusnya itu mengganggu si janinnya itu loh. Jadi untuk sulit hamil juga biasanya kayak gitu, karena dia menyerang si sel telurnya itu sendiri, sehingga mengakibatkan sel telurnya kurang baik ataupun sel spermanya kurang baik kalau di cowok kayak gitu. Itu juga bisa mempengaruhi kualitas dari sperma cowok kalau cowok yang terserang. Dan ini juga namanya virus itu kan bisa terserang dari hubungan seksual ya, dari istri ke suami atau suami ke istri. Nah, di sini aku pengobatan aku aja, dan rencana ini aku mau pengobatan dua-duanya. Jadi doain aja semoga bisa secepatnya gitu kan, punya momongan dan juga sembuh dari si virus itu sendiri. Nah, setelah itu aku sudah beres terapi toksonya. Jadi di sini aku sharing aja. Nah, sampai aku setiap bulan USG ya, berharap ada babynya gitu, tapi ya udahlah, karena belum dikasih sama Allah, belum juga dipercaya sama Allah gitu kan. Nah, pas setelah beres terapinya tuh, kata dokternya tuh balik lagi ke sininya 2 bulan. Takutnya kamu bosen gitu kan ketemu sama saya gitu kan. Akhirnya aku balik lagi ke dokternya tuh 2 bulan, dan pas 2 bulan itu ternyata di rahim aku ada kista ovarium ya. Nah ini tuh, kalian kelihatan nggak? Ini tuh, nah yang ini yang dikasih tanda ini tuh, ini ada 4,2 kali 3 cm di sini tuh. Dan di 2 bulan kemarin tuh nggak ada sama sekali, bersih. Dan pas 2 bulan berikutnya aku ke dokter, ini pada bulan Desember, 23 Desember 2019 itu ada kistanya, udah lumayan gede. Di situ aku shock banget. Dan suami aku mikir kalau kista itu, kista nih nanti jadi nggak punya anak, atau diangkat rahimnya atau kayak gimana gitu kan. Udah mikirnya udah jauh banget, karena ada saudara aku yang kayak gitu juga, sama sampai ke diangkat rahimnya, cuma dia udah punya anak 1 dan akhirnya nggak bisa punya anak lagi karena rahimnya diangkat, karena kistanya tuh terus membesar. Nah, suami aku nanya langsung ke dokternya, "Dok, harus dioperasi?" Tidak, masih kecil, masih di bawah 6 cm, itu masih bisa diobati. Nah, apa dok penyebab dari kista ini? Aku makan makanannya tuh yang instan-instan terus aku makannya tuh daging ayam, tapi daging ayamnya bukan ayam kampung, ayam sayur gitu ya, ayam BR gitu. Terus tiap hari makan itu, terus juga
aku makan kayak apa ya, banyak konsumsi yang gaji-gaji itu apa ya namanya, kayak seafood gitu juga aku masih makan banyak banget itu. Pokoknya hampir setiap hari aku makan kayak gitu. Terus akhirnya sebulan itu dari pas dicek itu aku shock banget, dan sama dokter, kamu makannya sayur sama buah, jangan dulu makan ikan, jangan dulu makan yang bakar-bakar. Itu udah jelas banget. Aku dari Lebaran Haji 2019 aku udah nggak makan yang bakar-bakar, karena emang nggak boleh. Yang namanya touch itu bukan cuma dari kucing aja, bukan dari kotoran kucing aja, itu bisa dari virus yang ada di hewan yang kita makan tapi nggak matang kayak gitu, itu jadi bisa juga. Nah di sini terus aku ada 23 Desember ini, selama habis dari pengobatan ini aku berhenti makan yang namanya daging apa ya, pokoknya bisa disebut aku puasa selama sebulan itu sampai ke akhirnya Januari, tanggal 23 Januari juga, karena aku selalu on time banget ke dokternya. Kalau tanggal 23 ya aku pasti tanggal 23 lagi gitu kan. Bener-bener sebulan tuh bener-bener sebulan. Nah aku periksa lagi ke sana dengan aku puasa nggak makan bakso. Nah terutama aku setiap hari makan bakso itu nggak baik banget buat kalian ya, apalagi ibu hamil juga dilarang banget buat makan bakso ya. Dulu aku sempet sama bidan jangan dulu makan bakso, dan sampai kemarin gak boleh makan bakso. Aku emang setiap hari pasti makan bakso, ada aja makan bakso, karena di situ deket gitu kan tukang baksonya sama tukang ayam itu kan deket banget ya sama toko aku. Jadi ya udah ini pasti makannya dari situ. Nah semenjak sebulan itu aku repot banget, aku harus makan sayur yang aku nggak suka sayur sama sekali. Aku harus makan sayur, aku harus makannya buah sama sayur terus menerus, tidak makan yang gaji-gaji. Udah aku sebulan menahan gak makan daging, gak makan seafood sama sekali. Di situ aku bener-bener puasa sampai akhirnya tanggal 23 Januari sebelum USG, dan masih antri di dokternya itu. Aku deg-degan banget sama suami aku takut lebih besar si kistanya itu, dan juga suami aku juga sama, takutnya lebih besar. Dan alhamdulillah dengan puasa selama sebulan itu terus bersih banget dong, nggak ada apa-apa. Sampai dokternya tuh berulang-ulang untuk nge-USG aku, karena dia nggak percaya, karena sebelumnya itu kistanya tuh agak gede kalau 4,2 kali 3 itu, dan langsung nggak ada dengan sendirinya. Ya nggak tahu ya, alhamdulillah juga, aku juga bersyukur banget ya, mungkin sekarang lebih dijaga lagi makanannya, karena ya aku rasain itu udah kepikiran gitu kan selama itu. Dan kalau aku mengalami sesuatu hal atau penyakit apapun, aku selalu nurut apa kata dokter, yang nggak boleh ini, nggak boleh ini ya, kayak gitu. Sampai sekarang juga dibatasin, misalkan kalau dulu makan bakso seminggu setiap hari gitu kan, nggak sampai seminggu 6 kali. Nah ini nggak, jadi cuma seminggu sekali, kadang itu pun kadang 2 minggu sekali. Jadi nggak, emang favorit banget, cuma nggak terlalu, karena ingat kemarin aja dikasih kista segitu aja udah shock banget, apalagi nanti nauzubillah gitu ya kalau lebih besar lagi. Nah jadi intinya tuh kalau kalian sakit, kalian harus bisa ngerubah itu sendiri di diri kalian sendiri. Jangan kalian gak apa-apa tapi kan gak enak ya, itu kayak gimana ya, udah seharusnya kayak gitu. Jadi kalian harus bener-bener puasa dari apapun itu. Makan misalkan kalau kita sakit mah atau lambung juga, itu kan puasanya itu kan makannya harus bener-bener diatur juga. Nah itu juga sama kayak gitu. Nah sampai akhirnya kista aku hilang alhamdulillah, dan Februari aku belum ke dokter lagi. Bulan Maret ini aku mau ke dokter lagi, nanti aku mau cek ke dokter kayak gimana. Nah jadi itu sharing tentang kenapa keguguran nih aku. Kenapa? Karena mungkin banyak banget di sini, banyak banget yang belum punya anak juga, banyak banget yang udah nikah tahun-tahunan belum punya anak. Aku baru mau 2 tahun sih nikah sama suami aku tuh, bulan April besok itu aku 2 tahun. Dan iya kayak gitu, udah berapa kali, udah 2 kali keguguran. Di sini banyak banget juga mungkin teman-teman yang udah 10 tahun atau berapa tahun belum punya anak.
Aku saranin sih buat ikhtiar dulu aja. Ada aku juga masih ikhtiar, masih apa ya, mencari apa jalan keluarnya. Mungkin buat kalian yang mengalami hal yang sama seperti aku, kalian bisa sharing di bawah di komen. Misalkan kak, aku juga sama, aku kena touch, aku berobatnya ke sini, aku ikut pengobatan ini gitu. Jadi aku pengen sharing ke kalian loh. Jadi aku pengen kalian sharing ke aku di kolom komentar, terus kayak jangan, gak usah khawatir kan, nanti gini gitu, jangan malah nakut-nakutin ya teman-teman. Jadi aku mungkin itu cara aku selama aku divonis aku ada kista dan sampai hilang. Terus aku punya torch yang sekarang masih berobat, masih diobatin. Doain aja mudah-mudahan pengobatannya lancar, aku cepet-cepet dikasih momongan. Juga buat teman-teman yang belum punya momongan, semoga secepatnya dikasih rezekinya sama Allah dan dipercaya sama Allah buat dapet momongan gitu kan. Dan semoga nanti kalau udah dapet momongan bisa dijaga dengan baik. Oke, mungkin segitu dulu sharing tentang ini, karena aku udah lama banget ini dari pas keguguran aku ya, aku lupa aku mau sharing ini, tapi sampai saat ini aku lagi kepikiran banget tentang masalah ini. Jadi aku mau sharing ke kalian. Jadi semoga kalian gak bete ngedengerin cerita aku, sharing aku, dan semoga aja yang punya ngalamin yang sama kayak aku bisa sharing juga di sini. Oke, mungkin segitu dulu video tentang ini, tentang kenapa aku keguguran dan juga touch ini, dan juga si kista yang aku alami itu sampai divonis kista 4,2x3 itu sampai akhirnya bersih. Buat kalian komen aja di bawah, komen yang membangun tentunya ya, dan juga sharingnya. Dan jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel aku, kalian bisa langsung subscribe di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sama juga punya torch dan juga pernah ada kista juga kayak gitu. Semoga kalian bisa diajak sharing dengan baik sama aku. Oke, jangan lupa follow juga Instagram aku di @mulani, karena di sana aku juga bakal sering-sering sharing. Cuma emang beberapa hari ini aku lagi banyak banget halangan dan juga suami aku sakit, jadi aku harus benar-benar ngerawat dia. Jadi maaf banget kalau beberapa minggu ini aku tidak post video atau tidak upload video. Oke, thank you banget yang udah dukung aku selama ini, dan thank you banget yang udah subscribe, thank you banget yang udah share video aku. Semoga apa yang aku bagikan ini bermanfaat, semoga semua video-video aku bermanfaat buat kalian. Oke, thank you for watching and see you on next video. Bye bye.